Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat ihsan yang disertai dengan nikmat hidup atau nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat badan. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali, bermuajahah kembali, bertatap muka kembali setelah kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah di Musalla Al-Amanah. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta bertaburkan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua para pengikutnya, yang mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan sabdul usmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah masyarakat warga 21, marilah kita awali atau kita buka acara kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mana pembacaan suratul Fatihah ini yang mudah-mudahan kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya wa likulli atin soleha wa ilahi Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah SAW bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan tausiah atau penyampaian akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Al-Hani. Namun mari kita awali dengan bacaan tahlil, tahmid, tasbih dan juga doa yang disertakan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita istighfar ini kita hadiahkan kepada armahumah yang sudah mendahului kita agar diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya dan diterangkan alam kuburnya. Yang kedua, kita baca salat Nabi kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita mendapat syafaat ya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi kita minta tolong kalau bukan kita minta tolong kepada Nabi Muhammad? Kita tidak merasakan di alam dunia ini. Kita di alam dunia ini masih bisa minta tolong kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Tapi di alam kubur siapa yang bisa menolong kita? Kalau bukan syafaat dari Nabi Muhammad. Makanya kita baca sholawat Nabi, ya, baca sholawat Nabi agar kita mendapat syafaat nanti di hadapan Allah. Jadi jangan meremehkan sholawat Nabi. Nah, di mana aja kita, waktu duduk, waktu tidur, waktu berjalan, sholawat Nabi. Di atas motor kita baca sholawat, ya, karena umur kita nggak tahu, ya, dari di jalan mau di mana aja nggak tahu ya. Tapi kalau kita sering bersalawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغارب ومغاربها, khususan sebutkan armahum keluarga kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang penuh barokah, dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman unzira abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa lil-qani wa muqmawan wa ja'alna min bayni aydihim amran yabdan wa aghshayna wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم مشركين فكذبوهما فأخذنا بسحر فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة سعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرونهم بذل الله أن يسمعوا ولا ينجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا زهقا واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها موقع منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجمع كلها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على الجون القديم لا الشمس ينبغي لا أدرك القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنها مر ذرية في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نسوا فلا صديق لهم ولم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ألم يشاء الله وطمع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في سور فإذا هم من الأذى إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما ينتهون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تذكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسنا على مكانهم فسنقوم ولا يرجعون ومن أمره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقلقل على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من عملت أيدينا نقمنا مالكون وذللنا لهم ومنها ركم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من الظلام ينمي ونحيي الذي أنشأ والأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم يسد الرمح فإذا أنتم تنظرون أوليس الذي على السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله من القلب من شر حاسد حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأولاده وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la nabiyya ba'da addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, rajanya malam, yakni Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jum'ah, malam Jum'ah. Malam yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan keberkahan, rajanya hari. Alhamdulillah, kita pada detik hari ini masih terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak bapak-bapak sekalian. Jadi bapak-bapak nikmat yang sangat banyak.
Kalau kita coba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka mustahil kita mampu menghitungnya. Mustahil. Alat hitung secanggih apapun tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Allah berikan gratis, tidak bayar. Coba kalau bayar, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau pernah ceritanya Dahlan Iskan, saya sini sampaikan cerita ini nih, supaya kita tambah bersyukur hidup ini ya. Dahlan Iskan itu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, itu pernah sakit, pembuluh darahnya itu pecah lah, rusak lah, kurang lebih 50 cm. Dia berobat ke Singapura. Nah, untuk memperbaiki pembuluh darah ya, yang pecah itu atau yang rusak itu, yang panjangnya kerusakan itu kurang lebih 50 cm, maka dia butuh biaya kurang lebih 500 juta. 500 juta. Nah, ternyata jamaah sekalian, panjang pembuluh darah, saluran darah yang kecil-kecil dan yang kecil apa yang urat-urat itu ya, jamaah sekalian, itu kalau dihubungkan di antara tubuh manusia itu kurang lebih panjangnya 200 km. Masya Allah, 200 km. Nah, kalau 50 cm saja yang rusak itu harganya 500 juta untuk perbaikan. Maka bagaimana kalau 200 km? Jadi kalau 1 meternya itu berarti 1 miliar, betul ya? 1 meternya itu berapa? Maka 1 meter dikali 1000 dikali 200 kali 500 dikali 1 miliar, maka dapat 200 triliun. Itu baru ngomong pembuluh darah. Masya Allah. Dan Allah tidak pernah minta bayaran terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang Allah minta cuma satu, bersyukur. Semoga kita semua menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Yang disebut bersyukur itu gimana? Bersyukur itu ya kita melakukan setiap aktivitas perbuatan yang Allah ridho, dan kita meninggalkan segala hal-hal yang Allah benci. Nah, itu disebut bersyukur gitu. Jadi kita menjalani kehidupan itu jamaah sekalian, bapak-bapak, ada ibu-ibunya juga gitu, itu dengan keinginan Allah gitu. Allah suruh ridho, gimana caranya gitu ya. Jangan sampai Allah murka, padahal Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak. Itu baru bicara pembuluh darah. Kalau kita bicara pankreas, jantung, ginjal, oh masya Allah ya. Mungkin tidak terbatas, tidak akan pernah terhitung nilainya. Nah, bapak-bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita semua abdan syakur, hamba yang bersyukur. Lalu selanjutnya, salawat teriring salam semoga sampaikan kepada orang yang paling kita cintai. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu, kita mencintai beliau itu, jamaah sekalian, itu harus di atas segalanya. Tentunya di selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Dalilnya mana? Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Atau makna lebih sederhananya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintai. Dari siapa? Dari bapaknya, anaknya, juga dari seluruh manusia. Jadi kecintaan kita kepada istri, kepada anak tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Nanti kita akan akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi cinta kita pada makhluk Allah yang lain, termasuk istri kita, anak kita, gitu ya. Jadi atas dasar kecintaan ini jamaah sekalian, itu orang-orang beriman akan mendapatkan syafaatul uzma, akan mendapatkan pertolongan biiznillah dari izin Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, disebut dengan syafaat. Mendapatkan syafaat. Bahkan jamaah sekalian, ternyata orang-orang itu di akhirat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahabba.
orang itu akan disatukan, dipertemukan, digabungkan dengan orang-orang yang dicintai. Kalau cinta Rasulullah, maka pasti kita akan digabungkan dengan Rasulullah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Nah masalahnya kalau kita tidak mencintai gimana? Idola kita bukan Rasul, idola kita malah misalnya penyanyi. Misalnya, jangan-jangan nanti kumpulnya penyanyi. Jadi kalau anak-anak ABG itu lagi gandung sama yang namanya artis-artis Korea, K-pop, BTS. Padahal itu artis, saya yakin nggak muslim, bukan seorang muslim, bukan orang yang beriman. Maka naudzubillah ketika kita melebihi cinta, kita berlebihan terhadap hal-hal seperti itu pada orang-orang seperti itu yang notabene mereka bukan orang beriman. Naudzubillah kalau kita sampai dikumpulkan kelak di akhirat bersama mereka. Kenapa? Orang beriman pasti berkumpulnya di mana? Orang yang kafir kumpulnya di mana? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Selanjutnya salawat salam juga disampaikan pada keluarga tercinta, para sahabat-sahabat setia dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit saya akan berbagi dengan jamaah sekalian. Jadi dalam sebuah hadis itu ada 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memotivasi diri kita agar kita melaksanakan amalan tersebut, karena amal itu adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasul, amal apa yang dicintai paling dicintai oleh Allah? Qala, baginda berkata, yang pertama apa? Yang pertama adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Jadi ketika Nabi ditanya amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh seorang sahabat, maka yang pertama disebutkan adalah Rasulullah. Ada 3 disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Tsumma ayyu ya Rasulullah? Apalagi sih Rasul gitu? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah anak yang berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ya, kita coba cek satu-satu ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua untuk bisa beramal. Dan amal itu bukan amal sembarangan, tapi amal-amal yang dicintai paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai yang pertama adalah salat di awal waktu. Masya Allah. Nih, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk urusan salat, perintahnya nggak mulai dekat Jibril lagi. Zakat, puasa, infak, sedekah, jihad, itu perintahnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah berikan wahyu melalui malaikat Jibril, tapi tidak dengan salat. Salat Allah langsung yang memerintahkan, saking pentingnya itu salat. Kita dengar peristiwa Isra Mi'raj. Buah dari peristiwa Isra Mi'raj, diangkatnya Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis hari ini sedang dijajah oleh Israel. Di dalamnya ada Al-Aqsa. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu cuma 1 malam, dan buahnya atau oleh-olehnya adalah salat. Perintah salat 5 waktu. Walaupun awalnya 50 waktu. Nah, betapa pentingnya salat. Karena itu kita sama-sama jaga salat kita. Dan semua kita zaman sekarang berpotensi atau mampu untuk mendapatkan amalan yang paling dicintai. Kalau kita mau enggak melaksanakan sholat sehingga kita melakukan amal yang dicintai Allah? Mau enggak? Nah, harus mau. Kenapa? Orang yang enggak mau berarti orang yang enggak mau masuk surga. Dalam sebuah hadis, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat kita akan masuk surga. Orang beriman itu jaminannya akan masuk surga. Asal dia tidak musyrik, tidak kafir gitu. Sampai akhir hayatnya dia jaga keimanannya gitu, maka dia dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Para sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Padahal surga itu adalah tempat yang paling, surga itu
jamaah sekalian, itu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata seperti apa. Tidak bisa dikepikir seperti apa. Indahnya, nikmatnya, segala keindahan, segala kenikmatan di dalamnya tidak pernah terlihat, tidak pernah kepikir. Tidak pernah kerasain. Kenapa? Karena memang diperuntukkan untuk nanti orang-orang beriman. Adapun gambaran-gambarannya di Quran, di hadis itu disampaikan sehingga orang termotivasi. Masya Allah, surga itu jemaah sekalian. Aduh, kalau kita masuk ke surga pasti kita nggak mau keluar. Mau pasti. Kenapa? Lupa sih. Gambarannya jemaah sekalian itu ada dua orang yang Allah takdirkan masuk surga dan masuk neraka. Dua orang nggak berkaitan masuk surga dan masuk neraka. Yang masuk surga itu orang beriman miskin melarat. Bahkan saking miskinnya makan aja susah, tidur aja di kolong jembatan misalnya, nggak punya rumah, nggak bisa ngontrak karena nggak punya penghasilan. Tapi jelaskan si miskin yang beriman itu dia tetap sabar, dia tetap ridho atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayatnya, lalu dia masukkan ke dalam surga. Yang satunya Allah masuk ke neraka, orang yang ingkar, durhaka, bahkan kafir gitu ya. Tapi orang itu kaya raya. Allah berikan fasilitas apapun di dunia itu. Pokoknya kayaknya 7 turunan ya. Kayaknya enggak ke tulungan lah gitu. Mau apa aja ada gitu. Fasilitas luar biasa gitu. Allah berikan kekayaan. Tapi sayangnya orang itu ingkar, kafir, durhaka sama Allah sampai akhir hayatnya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah gambarannya jamaah sekalian, itu orang beriman itu tuh yang tadi sengsara itu ya. Allah masukkan sesaat ke dalam surga seperti celupan. Misalnya ini ada gelas ya, ada airnya, isi air. Lunjuk kita masukin beberapa detik, lalu diangkat. Cepat gak? Cepat. Nah orang-orang yang dimasukin seperti itu ya ke surga, orang yang terbukti di surga yang tadi miskin melarat gitu ya, dimasukin ke surga, barang sebentar saya beberapa detik aja gitu. Ditanya sama Allah, apakah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, pernah menyengsarakanmu di dunia? Jawabannya apa kata orang yang miskin dulu sepanjang hidupnya itu? Tidak pernah, ya Allah. Engkau maha baik, ya Allah. Saya melihat diberikan kesempatan masuk surga sebentar. Masya Allah luar biasa. Coba Pak, Bu, lupa. Dulu sengsara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dunia. Ketutup dengan kebahagiaan yang barang secelup saja di surga. Ketutup semua tuh, lupa kalau dulu Allah pernah menyengsarakannya. Pun sebaliknya Allah tanya kepada orang yang neraka itu, masukkan ke barang secelup ke neraka, tanya apakah Tuhan pernah menyengsarakanmu? Apakah Tuhan pernah memberikan kenikmatan kepadamu? Gak pernah, ya Allah. Saya hidupnya sengsara ya Allah. Lupa kalau dulu di dunia itu pernah diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Ketutup semua dengan azab neraka yang sangat. Nah itu gambarannya. Ya, harus kita termotivasi untuk mendapatkan surga. Dan surga itu harus diraih. Ya, diusahakan, diikhtiarkan. Caranya apa? Tadi, kalau mau masuk surga, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, nih kuncinya nih, kalau mau surga ini kuncinya nih. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Loh kok pasti? Ya, karena fiilnya fiil madhi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi fiil madhi itu pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalau pekerjaan sudah dilakukan pasti terjadi nggak? Pasti. Ini misalnya tadi Pak Haji Ustadz Mulyadi sudah melakukan sholat isya, itu sudah dilakukan belum? Sudah, dan itu pasti terjadi karena sudah dilakukan. Ini kan fiil madhi gitu ya. Pekerjaan yang sudah dilakukan. Maka kalimat dakhalal jannah, orang yang man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa bermaksiat kepadaku, ya, faqad aba, itu orang yang nggak masuk surga. Jadi jemaah sekalian, kunci dari kita mendapatkan surga itu adalah apa? Taat kepada Rasulullah. Jangan maksiat. Kalau kita taat pada Rasulullah, jaminannya surga. Kalau kita maksiat, berarti orang itu nggak mau masuk surga. Ya, lanjut. Jadi sholat itu adalah amalan yang paling dicintai, yang pertama, nomor 1. The best itu, amalan yang paling baik untuk kita mendapatkan
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang kedua, birrul walidain. Nah, ini untuk kita semua nih. Birrul walidain itu maknanya adalah anak yang berbakti pada kedua orang tua. Ya, berbakti pada orang tua. Nah, jemaah sekalian, setiap kita pasti seorang anak. Walaupun tidak setiap kita orang tua, belum tentu. Saya adalah anak dan juga orang tua dari anak saya. Tapi ini bocil-bocil kayak ini kan belum berkeluarga, belum punya anak. Jadi statusnya sebagai anak saja, belum jadi orang tua. Ya, jadi setiap kita pasti seorang anak, walaupun tidak setiap kita orang tua. Anakku sekalian, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kunci surga dari seorang anak adalah berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan rogiba anfuhu. 3 kali menyebutkan Rasulullah. Celaka seseorang. Siapa yang celaka? Adalah orang yang dia dapati ada kedua orang tua yang sudah sepuh. Orang tua kandung ya, sudah sepuh, sudah tua gitu. Atau salah satu di antaranya, dua-duanya sepuh atau salah satu di antara keduanya. Lalu dia tidak mendapatkan surga. Jadi, anakku sekalian, Bapak-bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang tua yang hari ini dalam kepengurusan kita di keluarga kita gitu, dalam lindungan naungan kita di rumah kita, maka itu sudah surga kita. Jangan pernah sia-siakan. Rugi bahkan celaka seorang yang dia tidak mendapatkan surga, padahal surganya sudah di depan mata. Maknanya apa? Punya orang tua tapi sia-siakan. Punya orang tua tapi tidak dirawat. Punya orang tua tapi tidak diurus. Naudzubillah, bahkan punya orang tua malah disakiti. Naudzubillah min. Nah, itu amalan yang kedua. Lanjut ya, udah cepat aja. Yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah. Apa? Berjihad, berjuang di jalan Allah. Oh, ini amalan yang luar biasa ini. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka sedang berjihad, mempertahankan tanah airnya, bahkan mempertahankan tempat suci kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum menghadap Ka'bah, jemaah sholat kita itu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, sebelum perintah untuk kiblatnya ke Ka'bah. Kurang lebih 17 bulan sholat Rasulullah untuk menghadap Palestina, menghadap Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, setelah turun ayat ketika sholat zuhur waktu itu, turun ayat untuk berpindah berpaling Ka'bah ke Ka'bah, maka Rasulullah di rakaat kedua itu pindah. Sahabat semua ikut. Jadi ada sebuah masjid namanya Qiblatain, 2 kiblat, arahnya ke sana pindah gitu. Karena ada perintah Allah atau dapat wahyu Rasulullah ketika sholat untuk mengarahkan kiblat itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Jadi berubahlah sehingga disebut masjid itu masjid Qiblatain, 2 kiblat. Itu jemaah sekalian, gitu. Itu Al-Aqsa di sana itu ada tempat yang suci. Tempat yang Rasulullah menyebutkan kita itu harus berusaha keras untuk bisa datang ke sana. Ada 3 tempat suci yang kita dianjurkan untuk apa? Untuk bisa hadir ke sana. Berusaha keras, nabung kalau bisa gitu ya. Tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah. Karena 2 tempat itu ada 2 masjid suci. Ada Masjid Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, yang ketiga adalah Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Nah, itu kita dianjurkan untuk berusaha keras untuk bisa hadir ke sana. 2 tempat yang saya sebutkan tadi, yaitu Mekah dengan Masjid Haramnya dan juga Madinah dengan Masjid Nabawinya, itu bebas kita melakukan kunjungan, perjalanan kalau kita punya duit. Bebas gitu. Tapi kalau di Palestina, biarpun punya duit nggak bisa, ya karena kita nongol sudah ditembak gitu ya, dibom sama Yahudi, Israel anatullah gitu ya. Karena kondisi tidak aman dalam kondisi jajahan. Nah, jemaah sekalian, orang yang menjaga, berjihad, membela agama Allah itu pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, jemaah sekalian, itu ada 6 keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya. Seluruh dosanya diampuni kecuali hutang.
Maka hati-hati dengan berhutang. Hutang itu dibawa sampai akhirat. Ya. Hutang itu orang yang mati syahid aja bisa tertunda masuk surganya. Kenapa? Karena hutang. Jadi semua dosanya diampuni. Yang kedua, ya, dia terhindar dari fitnah kubur atau azab kubur. Jadi kubur itu zaman sekarang itu adalah miniatur akhirat. Jadi kalau sebelum kita nanti masuk akhirat, ya, melalui proses perjalanan panjang nanti itu, ketika kita meninggal, itu semua transit di dalam kubur. Nunggu nanti kiamat. Setelah kiamat baru tuh kita mulai proses akhirat. Sebelum kiamat semua manusia dari manusia pertama yang meninggal, yang wafat gitu, sampai nanti manusia menjelang kiamat itu meninggal, maka mereka transit di alam kubur. Nah, alam kubur itu jamaah sekalian gambarnya ada dua. Bisa dia bahagia, bisa dia sengsara. Orang-orang yang beriman pada soleh, alam kubur seperti taman-taman surga. Namun orang-orang yang kafir, ingkar, durhaka, alam kubur seperti lembah-lembah neraka. Ya, tidak ada azab kubur, ada nikmat kubur. Orang yang mati syahid akan mendapatkan nikmat kubur. Yang selanjutnya wayarau maq'adahu minal jannah. Bahkan orang yang meninggal itu dalam keadaan dia membela agama Allah, jemaah sekalian, itu akan Allah perlihatkan. Allah akan buka tabir atau penutup matanya. Selama ini dia tidak pernah melihat surga, maka ketika awal kematian dia diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga, di surga. Maka orang yang mati syahid itu tersenyum. Orang yang membela agama dan tidak mati dari agama itu tersenyum. Kenapa? Karena dia bergambaran kebahagiaan di surga. Allah buka tabir itu. Yang selanjutnya, Allah akan berikan keamanan. Ya, Allah akan berikan keamanan di sebuah peristiwa besar yang menimpa manusia. Jadi peristiwa besar itu apa? Ketika semua orang itu dikumpulkan di sebuah tempat, miliaran, ratusan miliar manusia kumpul jadi satu di sebuah tempat namanya mahsyar untuk diadakan pengadilan. Masing-masing kita akan diadili nanti. Ya. Coba bayangkan, miliaran, ratusan miliar manusia tumpak jadi satu. Kondisinya telanjang bulat. Orang tua nggak ingat dengan anak-anaknya, stres mikirin diri sendiri. Gitu. Anak-anak lupa dengan orang tuanya, stres mikirin diri sendiri. Ya Allah, saya celaka, aku selamat ya Allah. Pada khawatir, panik, takutan. Apa? Karena tidak tahu dia akan bahagia atau sengsara gitu nanti di akhiratnya, atau di endingnya masuk surga atau masuk neraka. Nah, di tengah kepanikan itu, jamaah sekalian, ternyata orang-orang yang mati syahid, orang yang berjanjian Allah, Allah berikan ketenangan. Yang lain boleh stres, takut, khawatir, dia tidak. Sama sekali dia tidak. Dia mendapatkan jaminan keamanan. Yang selanjutnya, nah, ini yang laki-laki nih, itu Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Bidadari itu kayak BCL. Agak, BCL nggak ada apa-apanya. Bidadari itu sama seperti surga ya. Jadi makhluk Allah yang tidak pernah dilihat, baik oleh bangsa manusia maupun bangsa jin, nggak pernah. Jangankan disentuh, dilihat juga nggak pernah. Bentuk perawan tinggi orisinil. Allah peruntukkan untuk orang beriman. Kecantikannya nggak ada gambarannya, nggak ada kepikiran seperti apa cantiknya, nggak ada. Tapi Al-Quran menyebutkan tentang ciri-cirinya. Al-Quran menyebutkan tentang ciri-cirinya. Jadi kalau bidadari itu meludah ke bumi, gitu, ke dunia, itu seluruh dunia itu harum. Seluruh dunia harum. Masya Allah. Ketika nongol, gitu, maka bumi itu terang semuanya. Gitu. Yang tadinya gelap terang. Itu satu bidadari. Bagaimana kalau 72 bidadari? Masya Allah. Itu kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang yang mati syahid. Yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya Allah berikan mahkota kemuliaan. Orang yang mati syahid itu akan disematkan mahkota yang indahnya itu, nilainya itu jamaskan khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Allah berikan penghormatan kepada seseorang yang telah mengorbankan salah satu yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya, untuk membela agama Allah. Allah ganti dengan segala macam kenikmatan, termasuk Allah sematkan mahkota yang nilainya, indahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang selanjutnya, ternyata jemaah sekalian, orang yang mati syahid itu akan masuk surga tidak hanya sendiri. Dia diberikan kewenangan untuk memberikan tiket kepada 70 anggota keluarga terdekat.
Nih, kamu masuknya jangan sendiri ya. Nih ada tiket 70, silahkan kamu rekrut. Siapa 70 itu? Kamu, bapak kamu, ibu kamu, nenek, kakek, adik. Oh, itu 70 orang yang terdekat itu, asalkan dia beriman ya. Orang yang beriman itu akan masuk surga. Dikerit gitu ya. Diajak sama orang yang mati syahid. Nah, jamaah sekalian kan luar biasa ya. Luar biasa. Tapi ternyata jihad yang pahalanya luar biasa itu atau ganjarannya luar biasa itu Allah tempatkan di nomor ketiga di antara deretan amalan yang paling dicintai. Yang pertama apa tadi? Salat di awal waktu. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mampu melaksanakan amal-amal yang paling dicintai dan Allah terima setiap amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Demikian tausiah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.